Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Setiawan dengan NIM 24095111168 dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tugas CPL ketiga saya, yaitu tentang dermatofitosis atau ringworm. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian, cara penularan, dan cara penyakit berkembang. Dermatofitosis juga disebut kurap atau ringworm pada hewan adalah infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, dan kuku, disebabkan oleh kelompok jamur dermatofit yang memakan protein keratin di jaringan tersebut. Meskipun namanya mengandung cacing, penyakit ini tidak disebabkan oleh cacing, melainkan jamur yang tumbuh di permukaan tubuh. Cara penularannya cukup luas, melalui kontak langsung dengan hewan lain yang terinfeksi, kontak tidak langsung dengan benda yang terkontaminasi seperti kandang, mainan, sapu, atau alas ternak, serta dari tanah yang terkontaminasi oleh spora jamur. Proses perkembangannya, penyakit dimulai ketika spora jamur memasuki tubuh hewan melalui celah-celah kulit, misalnya itu luka kecil, area yang lembab basah, atau kulit yang terganggu. Kemudian tumbuh dan bereproduksi di lapisan luar kulit sambil memakan keratin. Hal ini menimbulkan reaksi peradangan pada tubuh hewan yang selanjutnya menimbulkan gejala yang terlihat. Kemudian yang kedua, gejala klinis. Gejala dermatofitosis pada hewan bervariasi tergantung pada jenis hewan, umur, dan area tubuh yang terkena. Pada kucing dan anjing, gejala paling sering muncul di kepala, telinga, kaki, atau bagian tengah tubuh. Muncul area bersisik yang kemerahan, rambut rontok membentuk lingkaran atau bentuk tidak teratur, gatal yang menyebabkan hewan menggigit atau menggaruk area tersebut, dan kadang ada gumpalan seperti serbuk di akar rambut. Pada ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, gejala seringkali ada di bagian tubuh yang tidak ditutupi bulu, misalnya tungkai, dada, atau leher, berupa bintik kemerahan bersisik dengan tepi yang naik dan rambut rontok. Pada anak hewan yang masih muda, infeksi bisa lebih parah dan menyebar cepat ke seluruh tubuh. Beberapa hewan bahkan bisa menjadi pembawa jamur tanpa menunjukkan gejala apapun, tetapi masih bisa menularkan ke hewan lain atau manusia. Kemudian yang ketiga, ada diagnosis. Diagnosis dermatofitosis pada hewan dimulai dengan pemeriksaan fisik oleh dokter hewan, di mana dokter akan melihat gejala yang muncul dan menanyai riwayat kontak hewan dengan hewan lain atau lingkungan yang berpotensi terkontaminasi. Untuk memastikan diagnosis, dilakukan tes serbuk kulit atau KUH Prep. Dokter mengambil sampel sisik atau rambut dari area yang terkena, dicampur dengan larutan KUH, dan dilihat di bawah mikroskop. Untuk menemukan struktur jamur, jika diperlukan, dilakukan tes sinar UV atau wood lamp. Sebagian jenis dermatofit akan memancarkan cahaya hijau terang ketika disinari sinar UV ini. Untuk mengidentifikasi jenis jamur secara pasti dan menentukan obat yang paling efektif, dilakukan pembiakan atau kultur dengan menanam sampel di media khusus selama beberapa hari hingga minggu. Kemudian yang keempat, ada pengobatan dan pengendalian. Pengobatan dermatofitosis pada hewan tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Untuk infeksi ringan, diberikan salep atau krim anti jamur yang dioleskan ke area terkena 2-3 kali sehari selama 2-4 minggu. Untuk infeksi parah atau yang menyebar, diberikan obat anti jamur secara oral, misal griseofulvin, terbinafin, selama beberapa minggu hingga bulan, disertai dengan mandi menggunakan sabun anti jamur untuk membantu menghilangkan spora jamur dari permukaan kulit. Pengendalian dan pencegahan sangat penting untuk mencegah penyebaran. Isolasi hewan yang terinfeksi dari hewan lain dan manusia. Pembersihan dan desinfeksi kandang, mainan, dan semua benda yang bersentuhan dengan hewan terinfeksi menggunakan desinfektan yang efektif terhadap jamur. Menjaga kebersihan hewan dan lingkungannya agar tidak lembab basah. Melakukan pemeriksaan rutin pada hewan baru yang
masuk ke kelompok dan memberikan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.